Rumahnya di mana tadi? Jogja. Besuki. Banyak yang dari Besuki nih. Semua. Jadi kalau mau ke Besuki mampir ke rumah Bunda. Saya beri di depan SMP 3 Besuki rumah saya. OTW katanya. Tolong kalau anak alias jangan bilang OTW. BMW. Apa BMW, Bang? Bismillah. Maju. Ya, kan sini kenapa kok terpana dengan BMW? BMW itu mobil yang paling bagus kan? Ya, kalau OTW itu sudah biasa kita bilang OTW ya kan? OTW ya. Nah, kalau BMW jarang, makanya dari sekarang kita ubah OTW menjadi BMW. Oke, ya bisa ya berubah jadi BMW karena kita menyandang rasa alia. Bukan kan saya waratin dengan bahasa Inggris tidak, tapi lebih didengar enak itu sepertinya Bismillah ya kan? Karena suatu doa itu ya. Kenapa? Ada yang tidak boleh keranyang saya? Oh dengar lo saya mas dari sini mas, saya tidak boleh keranyang. Kalau saya tidak boleh keranyang berarti saya tidak nyampaikan materi dong. Ayo siapa tadi yang menyampaikan seperti itu, tolong Mbak Osim ditangani adiknya ya. Ditangani jadi biar tidak terlanjur nanti di kelas kalau ada bapak ibu guru menjelaskan di depan dikatakan jangan keranyang bapak ibu guru ya. Masa saya keranyang di sini? Ya. Halo Mas Keranyang. Namanya akhirnya Mas Keranyang. Ayo, saya nanti ngajar kalian juga di kelas. Jadi ketemu saya ya Mas Keranyang ya. Biar jadi anak pintar nanti anak baik. Oke. Saya di depan, pandangan saya tersapu semua. Yang tidur kelihatan, yang makan kelihatan, yang ngantuk-ngantuk kelihatan. Saya punya indera ke-10 soalnya. Ya. Alamat sudah. Kemarin juga sudah kenalan sama saya kan ya. Suami cukup 1, anak saya 5. Aduh. Siapa yang bisa nebak usia saya kasih aqua ini. Saya nggak usah minum. Aquanya cuma 1. Mas yang di belakang berapa usia saya? 17. Waduh, 17 apa ya gini? Berapa? 61. Oh 61 masih cantik 61 ya. Dan yang betul berapa mas? 74. 54. Oh salah sedikit mas. Yang itu berapa mas? 56. Waduh saya kaget 42. 60. Wah, sudah ada yang betul. Dan yang betul, usia saya masih 10 tahun. Maaf ada gangguan sedikit. Begitu kalau orang sibuk ya. Iklan, ada nanti untung ya. Mbak Yuli mau jawab, sudah ditutup Mbak pertanyaannya ya. Berapa Mbak Yuli? Tidak apa-apa, tidak ada Mbak Yuli. 50 karena Mbak Yuli tadi sudah menyampaikan lo tanggal lahir saya. Kenapa kamu kok tidak tahu umur saya? Tapi masih kelihatan seperti
juga saya lulusan IKIP Surabaya kalau sekarang UNESA jurusan PMPKN. Saya sudah mengajar di mana saja, ujung barat dari SMP Al Munir Aliangan pernah ngajar di Al Munir, dia pernah ngajar saya. Kemudian di SMA PGRI Langkat sekarang habis itu ya, pernah ngajar dulu. Di SMA Suboh saya pernah ngajar 2 tahun di sana. Kemudian di SMP Suboh pindah ke sana terakhir, saya ikut tes, alhamdulillah diterima di MAN 1 Situbondo sebagai pegawai negeri. Saya sebagai pegawai negeri sudah mulai tahun 2005, kalian belum lahir. Ya, saya sudah pegawai negeri. Jadi saya mulai 2005 sampai sekarang berarti berapa? 18 tahun ya. 18 tahun saya sudah mengabdi di negara. Alhamdulillah punya pesawat jet. Karena apa? Pemikirannya dari Mas siapa namanya kemarin? Iya. Pemikiran Mas Alex. Bunda ngomong sama cucuku nggak enak ya. Pemikirannya Mas Alex, kenapa Bunda punya jet? Karena sudah kerja 18 tahun, uangnya banyak gitu ya Mas. Alhamdulillah punya jet saya. Jet. Pak tuliskan jet Pak. Saya punya jet. Itu ya. Sudah? Pendidikan saya sudah, pekerjaan saya sudah ya. Langsung ya. Masuk ke materi, siap? Ini sedikit aja nanti akan saya kenalkan. Di sini ayo menjadi pelajar moderat. Jadi materi nanti sedikit dirangkum, kemudian nanti ada simulasi. Bawa alatnya, tapi juga akan saya tayangkan di sini juga untuk simulasinya nanti. Di situ ayo menjadi pelajar yang moderat. Harus kita sampaikan dalam materi bersama. Di sini adalah tentang moderasi beragama. Mungkin kalian sudah dengar tentang moderasi beragama. Ada yang dengar? Ada sponsor lagi. Itu sedikit tentang alasan pentingnya moderasi beragama. Sebelum ke situ saya mau tanya, apa itu moderasi beragama? Nggak tahu ya, karena belum saya jelaskan ya. Iya. Ini saya di depan itu sebagai pemateri, bukan sebagai ketua panitia. Ditanyai terus nggak nyampaikan materi nanti saya. Siap kakak Osen ya. Di situ ada tahapan kehidupan saat ini. Tahapan atau tahapan ya? Tingkat-tingkat tahapan-tahapan yang akan kita lalui dari kehidupan kita. Yang pertama menguatnya pandangan, sikap dan perilaku keagamaan eksklusif yang bersemangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Jadi alasan pentingnya adanya moderasi itu untuk menguatnya pandangan, sikap
dan perilaku keagamaan yang eksklusif. Artinya di situ orang yang terlalu fanatik berlebihan. Jadi orang yang fanatik berlebihan itu tidak termasuk moderasi beragama. Fanatik berlebihan di sini artinya kita mengunggulkan agama kita, itu tidak boleh. Sekarang tidak boleh. Agamaku lah yang paling baik, agamaku lah yang paling bagus, itu tidak boleh. Ya. Jadi artinya di sini itu akan memicu nanti suatu konflik. Nah, jadi di situ makanya menguatnya pandangan, sikap dan perilaku keagamaan itu sebagai tantangan kita dalam moderasi beragama. Lanjut ya, biar cepat ya. Yang kedua, tingginya angka kekerasan bermotif agama yang disebabkan pandangan, sikap dan cara beragama yang eksklusif tadi. Sekarang kan banyak kejahatan yang berkedok agama, betul enggak? Contohnya apa kemarin itu yang lagi rame? Oh, Panji Gumilang, ada lagi? Oh, banyak lagi ya. Nah, itu yang menjadikan tantangan kita. Tadi kan suruh ngambil dong, Bunda. Suruh pakai. Jaga dulu dah ya, nanti habis ini naik banyak. Sudah kita bukukan duta moderasi beragama yang kalian juga harus ketahui dan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian di sini adalah duta semua dari moderasi beragama. Pada intinya adalah toleransi. Itu intinya dari moderasi beragama. Sudah? Next. Cara menumbuhkan pandangan dan sikap yang adil. Menumbuhkan pandangan dan sikap yang adil. Satu, tanamkan pada diri kita bahwa setiap individu memiliki kedudukan, kesempatan dan hak yang sama. Kalau di dalam undang-undang dasar kita itu adalah persamaan dalam hukum. Halo, jadi persamaan dalam hukum di sana ada pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak membeda-bedakan di dalam hukum. Kedudukan kita sama di dalam hukum. Pelanggaran yang kita lakukan, walaupun itu yang melanggar pejabat ataupun rakyat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apa sanksinya yang harus dilakukan sanksi tersebut. Paham ya? Pejabat nyolong ayam, sanksinya 3 bulan penjara. Rakyat nyolong ayam, sanksinya juga 3 bulan penjara. Artinya itu di sana persamaan kedudukan di dalam hukum. Sudah ada di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara kita, pasal 27. Yang kedua, tidak mudah menghakimi dan merendahkan pendapat, pandangan maupun karakter individu yang berbeda dari norma umum. Sudah kita bahas depan juga tadi. Yang ketiga, memahami latar belakang setiap individu. Perbedaan adalah keniscayaan. Beragama adalah sumber kekuatan bersama. Ada yang tidak beragama di sini? Ada yang tidak beragama? Kata lainnya tidak beragama apa? Ateis. Kalau satu agama? Kristen. Ada di sini Kristen. Gimana itu kalau Islam berarti? Kalau ada Natal ikut Natalan, kalau Idul Fitri ikut Idul Fitri. Apal Al-Quran, terus apal Bible. Ada tak ikut? Di mana nanti? Udah ikut ya? Tunjukkan. Cerita. Kita gabung. Olehnya kita di medsos. Nah, ini salah satu contoh yang dikatakan di sana, jangan percaya informasi. Kita lihat dulu versinya informasi itu di mana. Memang ada orang hafal Quran, hafal Injil, tapi bukan agama yang dia selami ada. Dosen saya, kalau ini baru fakta. Dosen saya dulu 5-5-nya
kata dosen saya. Ya, tidak menutup kemungkinan Mas orang Kristen hafal Quran, tidak menutup kemungkinan orang Islam tahu isinya Injil tidak menutup kemungkinan, karena mereka itu mempelajari kitab suci agama lain. Untuk apa? Tujuannya lebih memperkuat keyakinan dia terhadap agama yang dia yakini. Oh, ternyata sama. Intinya agama adalah baik. Kemudian bangun komunikasi dengan sebanyak-banyaknya teman dari berbagai komunitas. Semakin luas pergaulanmu, maka semakin luas kamu memandang realitas. Jadi perbanyaklah teman, ya kan? Jadi tahu kenyataannya bagaimana. Jangan berteman dengan satu golongan aja loh ya. Ya Mbak ya. Bergaul banyak, pergaulan dia lebih luas pandangan kita tentang apa di situ realitas. Ternyata temanku itu ya hidupnya sengsara. Ternyata temanku itu ya hidupnya enak. Misalnya seperti itu. Jadi tidak kita memilih teman. Paham? Lanjut. Apresiasi dan berikan budaya. Bangga menjadi duta moderasi beragama. Jadi materi kita sudah selesai. Di sini akan saya kenalkan adalah yel-yel yang Mbak yang kumpul di depan. Mbaknya bisa mengajari adik-adiknya untuk yel-yel. Mana yang lain Mbak? Ada di bawah. Hati ya? Tinggal 2 orang ini. Ayo Mbak, yang pakai kita hijau. Tinggal berapa? Ada lagi? Mana lagi? Kan 10 orang. Oh, enggak masuk karena sakit. 10 orang mana? Dan 3 ini ada lagi, Mbak? Tidak ada lagi. Hai Mbak, hai Mbak. Masih ada, cepat Mbak, ada. Ayo dipanggil dari tadi Mbak. Sini. Nanti kita semua akan mengikuti ya ini ya. Ini duta moderasi beragama. Kemarin kita kumpulkan 10 orang. Ya, di Man 1 Situbondo di sini ada 10 orang duta moderasi beragama. Jadi kita coba yel-yelnya di sini. Kita mulai, bisa dengarkan dulu Mbaknya ya, kita ikuti bersama-sama. Siapa kita? Moderat. Siapa kita? Moderat. Moto kita? Siap menjaga NKRI. Siap menjaga NKRI. Generasi moderat, toleransi, cinta tanah air, cinta budaya, cinta damai. Yes. Love you. Sekarang berdiri semua, kita praktekkan. Yang salah nanti tak cium. Yuk berdiri. 1, 2, 3. Yuk berdiri. Contoh ya. Siapa kita? Generasi moderat. Ulangi, generasinya di dada tangannya, moderatnya 2 ke depan. Siapa kita? Generasi moderat. Untuk kita menjaga NKRI. Siap menjaga NKRI ya? Siap menjaga NKRI berdiri ya?
budaya kita. Ya, sudah. Sekarang tepuk kanan, tepuknya juga. Tepuk kanan. Tepuk moderasi beragama. Belum duduk. Belum duduk. Ayo, toleransi beragama tepuknya. Toleransi. Kita tanah air, kita budaya, kita agama, langsung dia ulangi. Tepuk moderasi beragama. Toleransi. Kita tanah air, kita budaya, kita agama. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Ini kalau ada sesuatu masalah bisa ke Bapak Duta Moderasi Beragama. Udah ingat ya? Nanti saya tanya. Dan sama tepuknya. Mas, lanjut. Thank you, I love you so much. Jadi materi sudah saya sampaikan seperti itu. Sekarang kita akan bermain. Saya dan mulai tadi bermain simulasi tentang moderasi beragama. Mas dibuka.
Jadi materinya itu nanti ditandatangani ya. Di sana juga ada sampel, buku sampel. Kemudian terakhir kita pakai tulang tangga. Pak Osen yang di belakang jangan duduk aja di depan. Jadi seperti ini sambil menunggu Mas Farhan mencari video dan fotonya. Ini Mbak, lari Mbak. Belum makan loyo semua ya, oke. Nah, seperti ini ya. Nanti kita bermain ular tangga. Seperti biasa kamu akan melempar dadu. Mbak Yuli, itu. Dadu Mbak Yuli. Ayo yang di depan, bantu. Kamu naik ke atas. Dadu yang besar itu bantal. Bunda bawa dadu besar, bantal. Bukan itu. Kelihatan yang belakang. Nah, yang belakang kelihatan ya. Tak kelihatan, ya anggap aja lihat gitu gaya modelnya seperti ini. Nanti kita lempar, Pak. Lempar. Sampai menunggu masuk. Soalnya lanjut ya. Lempar. Gak usah takut, di sini tidak ada hantu. Angka 1 diulang berarti ya, start ya. Lempar lagi nih, ganti maksudnya. Lempar Mas, dadunya dilempar. Enggak apa-apa Bu, sana enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa Mas, lempar Mas. Angka 6. Peraturannya kalau jatuh di angka 6 kita ulang lagi. Nanti berarti 2 kali. Coba kita jalankan Mbak, ikutnya Mbak. Bola-bolennya kita jalankan. Satu aja. Jalan dari start nomor 1 sampai nomor 6. Bapak depresi beragama yang bekerja. Ayo. Mbak Yuli kan bukan duta, jadi kurang paham. Yuk. Ke-6 ya. Ke-6 sini Mas, maju Mas. Mbak tolong diambilkan bantalnya Mbak. Ayo Mbak, saya di sini Mbak. Yuk. Siapa ini ya Mbak Yuli diganti. Dibaca Mas. Nanti sampai di situ. Sinkron semuanya. Hadiahnya Mbak, anak berani maju sudah ya. Saya kan janji tadi sudah Mbak, kita mau yang maju
dokumen itu ya. Sudah? Nomor 6, jelaskan gambar ini. Sudah keluar Mas Farhan, tidak ketemu. Tidak bisa Mas Farhan. Tuh, terus kayak ini biar kelihatan semua sampai belakang. Bukan yang ini, bukan materi Mas, yang PPT. Langsung yang gambar Mas. Yang gambar Mas itu silabus yang aku buka, bukan. Ada berapa di situ? Ada itu kartu jenjang. Oh banner aja, banner. Itu ada Mas, gambarnya banner. Tinggal klik banner. Nah, kasihan yang pegang di depan. Ya bisa Mas, dibuka bannernya. Tidak bisa. Internetnya nggak nyampe. Yo lanjut ya sampai nunggu Mas Farhan ya lagi. Kalau keenam berarti tadi harus main lagi, lempar lagi. Siapa yang mau lempar? Mau itu, mau dapat permen katanya. Ayo lempar. Ayo kasih plus. Yang cewek mana yang cewek? Ayo ya lempar. Lempar di sini Mas, di depan lemparnya di depan sini. Biar masuk video. Nah, ayo sini. Iya di sini tidak apa-apa. Tidak usah malu-malu. Jangan malu-malu nanti tidak dapat kamu. Ayo Mbak, Mas. Mbak, ada? Yang mau maju? Tidak apa-apa, maju aja melempar kok. Iya, ayo ke sini. Pokoknya pakai. Lima. Dadu lain lagi. Ini tadi jalannya masih ini ya. Sekarang dadu lain. Dadu lain. Apa ini? Orang lain. Nah itu tetap di sini punya Mas itu. Itu jalan lagi orang lain. Oh itu sudah ada di depan. Terima kasih Mbak. Tinggal sudah di depan. Sudah? Di sini aja duduknya, jangan jauh-jauh. Sudah ya Pak. Udah. Silakan duduk Mbak. Tidak kelihatan itu nanti. Berapa lagi? 5 ya Mbak? 5 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada tulisan apa di situ? Ambil kartu. Kartu lika-liku. Cari kartunya Mbak. Ini Mbak. Kadang kartu lika-liku sama tantangan juga. Liku-liku. Ada tantangan. Nah, suruh ngambil masnya nomor belakang. Ayo Mbak moderasi ini dibantu. Ininya. Ini kuncinya dilihat. Ini punya apa kartu bajunya ya? Sudah ambil aja. Dikaliku nomor berapa yang diambil? Nomor 22 Mbak. Dikaliku nomor 22. Jangan dibaca tapi kamu hanya sebagai pedoman. Sudah dibaca Mas? Yang lain dengarkan. Coba pegang sendiri toh. Kan sholat asar karena sudah hampir masuk waktu maghrib di saat yang sama ada pasien dalam kondisi darurat harus segera ditangani dan tidak bisa ditangguhkan. Dokter tersebut memutuskan untuk menolong pasien dan menunggu ibadahnya. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap dokter tersebut? Menjadikan indikator apakah sikap tersebut? Salah, terus mana?
Muhammad Holis, ada kasus seperti ini. Dokter Agus bergegas melaksanakan sholat asar karena sudah hampir masuk sholat maghrib. Di saat yang sama ada pasien dalam kondisi darurat harus segera ditangani dan tidak bisa ditangguhkan. Dokter tersebut memutuskan untuk menolong pasien dan menunda ibadahnya. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap dokter tersebut? Kata Mas Holis, salah. Tidak apa-apa ya, namanya berpendapat bebas. Apa tadi sudah saya jelaskan? Kita bebas berpendapat dan wajib kita dengarkan orang yang berpendapat. Jadi sikap dokter tadi salah katanya Mas Holis karena harus beribadah dulu. Pasiennya biar mati. Mungkin ada yang berpendapat lain? Kasih permen Mbak, sudah berpendapat kasih aplaus untuk Mas Holis. Iya, siapa yang mau dapat permen berpendapat, monggo. Oh, kamu sebelahnya. Yuk, nanti kamu jawab, kamu sudah. Kenapa tidak mau? Yang lain? Oh ada mau Mbak itu Mbak. Ke depan Mas. Di saat bersama ada pasien dalam kondisi darurat harus segera ditangani dan tidak bisa ditangguhkan. Dokter tersebut memutuskan untuk menolong pasien dan menunda ibadahnya. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap dokter tersebut? Karena kondisinya sehingga dokter tersebut berkata karena kondisi pasien sudah darurat. Kasih terus untuk Mas. Oh hadiahnya Mbak, minta hadiah katanya Mbak, kasih korban nih Mas. Jadi sekarang perhatikan bagaimana pendapat dari kakak-kakak lanjutan koordinasi beragama. Dokter Agus bergegas melaksanakan sholat asar karena sudah hampir masuk waktu maghrib. Di saat yang sama ada pasien dalam kondisi darurat harus segera ditangani dan tidak bisa ditangguhkan. Dokter tersebut memutuskan untuk menolong pasien dan menunda ibadahnya. Bagaimana pendapat Anda tentang dokter tersebut? Pendapat saya adalah pilihan menolong makhluk Allah dan beribadah serta disarankan untuk mencari solusi
Jelas. Mau lanjut apa selesai? Jadi harus menolong makhluk Allah dan beribadah. Jadi ini tetap kita tolong. Setelah itu kita harus melaksanakan ibadah, gitu ya. Jadi tetap menolong dulu karena memang keadaan darurat. Nanti kita tinggal sholat mati Pak pasiennya. Nah, kalau sholat itu bisa dikoda atau dikosor, iya kan? Itu. Jadi cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita ketemu di kelas atau di BK. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Di sini saya sebagai membawa acara maaf apabila ada kesalahan. Silakan kalian bisa nilai saya dari sisi baiknya. Dan untuk selanjutnya isomah. Namun sebelum isomah ada pengumuman penting dari saya. Bagi nama-nama yang saya sebutkan, harap jangan turun dan tetap di sini. Agung Alexander, Faisal Randa, Bayu Rifiansa, Muhammad Alhan, Muhammad Ramadhani, Kevin Risandi, Abdul Hashim, Gusti Prayoga, Ahmad Dhani, Umam, Muhammad Mahdian, Saiful Rijal, Ahmad Yusril, Andika Wahyudi, Muhammad Komarudin, Muhammad Rizki, Arman Maulana, Muhammad Fian Farhadis, Irfan, Aulia Nursandi, Faidatun Nafila, Wardatul Jannah, Fatan Ail Manzil. Dan jika ada yang dari MTS yang mengikuti paskib, dimohon jangan turun karena sebentar lagi ada sedikit pengumuman dari kakak-kakak paskibraka. Silakan kakak-kakak. Dan bagi nama-nama yang tidak disebut, silakan bisa istirahat dan sholat. Istirahat dan sholat. Dan kalian kembali lagi ke sini jam 1. Jam 1 ya. Ke sini lagi jam 1.